Apakah kalian tahu bahwa dalam psikologi perkembangan, teori mempunyai peranan yang sangat penting? Menurut Miller, setidaknya terdapat dua peranan penting dari teori perkembangan. Yang pertama, untuk mengorganisir dan memberi makna terhadap fakta-fakta atau gejala-gejala perkembangan. Yang kedua, memberikan pedoman dalam melakukan penelitian dan menghasilkan informasi baru. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu teori perkembangan, yaitu teori biologi atau etologi dan teori ekologi. Teori etologi. Teori etologi menegaskan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi, dan ditandai dengan periode-periode kritis atau sensitif. Periode ini merupakan jangka waktu yang spesifik. Menurut para ahli, ada tidaknya pengalaman tertentu akan memiliki dampak jangka panjang bagi individu. Teori etologi Darwin. Siapa sih yang tidak kenal dengan Charles Darwin? Nama ini pasti cukup familiar, bukan? Dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man, Darwin mengatakan bahwa spesies kita tidak terpisah dari spesies yang lain. Jadi menurutnya, manusia bukanlah ciptaan khusus seperti yang diyakini oleh banyak orang. Sebaliknya, manusia dan spesies lain diturunkan dari nenek moyang yang sama. Selain itu, Darwin juga dikenal dengan teori seleksi alamnya. Tentu saja kita pernah mendengar mengenai teori seleksi alam Darwin ini kan? Di mana dalam teori tersebut, Darwin mengatakan bahwa ada perjuangan untuk eksistensi di mana anggota yang paling cocok dari suatu spesies akan hidup cukup lama untuk melanjutkan ciri-ciri mereka ke generasi berikutnya. Seorang ahli Eropa, Konrad Lorenz, telah melakukan eksperimen mempelajari perilaku dari angsa abu-abu yang selalu mengikuti induknya sesaat setelah menetas. Lorenz memisahkan telur-telur tersebut ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama dikembalikan lagi kepada induknya untuk dierami, sedangkan untuk kelompok yang kedua ditetaskan dalam inkubator. Anak-anak angsa pada kelompok pertama mengikuti induk mereka sesaat setelah menetas. Namun, anak-anak angsa pada kelompok kedua mengikuti Lorenz. Karena ketika pertama kali mereka menetas, objek yang pertama kali mereka lihat adalah Lorenz. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting, yaitu suatu proses belajar cepat dan naluriah yang melibatkan kelekatan kepada suatu objek bergerak yang pertama kali dilihat. Teori etologi dari Bowlby. John Bowlby mengamati beberapa tingkah laku spesifik dari bayi-bayi dengan spesies berbeda yang membantu mereka untuk selalu dekat dengan induk atau orang tua mereka. Tingkah laku spesifik tersebut dapat berupa mengikuti orang tua, menangis, ataupun tertawa. Bowlby menyebut tingkah laku spesifik ini sebagai attachment behavior. Terdapat beberapa fase-fase perkembangan keterikatan atau attachment antara anak dengan pengasuhnya. Yang pertama adalah fase 1, 0-3 bulan, yang dinamakan dengan social gesture with limited selectivity. Selektivitas yang dimiliki oleh bayi masih sangat terbatas. Seringkali bayi memberikan respon untuk banyak hal dengan cara yang sama. Respon ini disebut sebagai social gesture, salah satunya adalah dengan senyuman dan tangisan. Fase kedua yaitu 3-6 bulan, focusing on familiar people. Bayi secara bertahap mulai membatasi senyuman mereka hanya kepada orang-orang yang mereka kenali. Pada kejadian tertentu, bayi hanya menatap ketika melihat orang yang asing bagi mereka. Fase ketiga yaitu 6 bulan sampai 36 bulan, yang dinamakan dengan intense attachment and active proximity seeking. Pada fase ini, bayi akan menangis ketika orang tua atau pengasuh meninggalkan ruangan dan menunjukkan kecemasan apabila berada jauh dari orang tua ataupun pengasuh.
Fase keempat yaitu pada usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak yang dinamakan dengan partnership behavior. Anak memiliki pemahaman untuk memvisualisasikan perilaku orang tuanya saat sedang bersama ataupun tidak. Anak akan mulai bertingkah laku sebagai teman dalam sebuah hubungan. Ainsworth beserta rekan kerjanya mengamati 3 pola kelekatan. Pola-pola kelekatan ini sangat sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari antara ibu dan anak. Yang pertama, securely attached infants. Dalam pola ini, para ibu dengan penuh kasih sayang selalu ada saat bayi membutuhkan penghiburan. Ketika di rumah, anak-anak ini menemukan bahwa ibunya dinilai sensitif dan cepat tanggap terhadap tangisan dan tanda-tanda lainnya yang dimunculkan oleh bayinya. Respon dari ibunya sehari-hari sangat berpengaruh terhadap bayi. Bayi menjadi percaya pada ibu sebagai pelindung. Kedua, insecure avoidant infants. Bayi-bayi ini tampak cukup mandiri selama strange situation. Mereka dianggap sangat sehat oleh banyak orang. Perpisahan sementara yang terjadi mengingatkan bayi pada anak-anak yang mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan. Interpretasi keseluruhan Ainsworth adalah bahwa ketika bayi memasuki strange situation, mereka curiga bahwa mereka tidak dapat mengandalkan dukungan dari ibunya. Oleh karena itu, mereka bereaksi dengan cara defensif. Mereka akan menampakkan postur acuh tak acuh dan mandiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketiga, insecure ambivalent infants. Di rumah, biasanya para ibu memperlakukan bayi mereka dengan cara yang tidak konsisten. Para ibu bersikap hangat dan responsif hanya pada beberapa kesempatan. Ketidakkonsistenan ini membuat bayi tidak yakin apakah ibu akan ada setiap saat mereka memanggil. Dari pola-pola keterikatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa respon ibu terhadap bayi akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Bahkan, ketidakkonsistenan ibu dalam memperlakukan bayi dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik pada diri bayi. Nah, Bunda, alangkah baiknya untuk selalu bersikap hangat dan penuh kasih sayang terhadap bayi, karena setiap tindakan yang kita lakukan terhadap bayi akan meninggalkan kesan tersendiri untuk bayi tersebut. Selain teori etologi, teori ekologi juga berperan penting dalam perkembangan anak. Teori ekologi sendiri menjelaskan tentang pentingnya lingkungan tempat anak bertumbuh kembang. Uri Bronfenbrenner mengatakan ada 5 urutan sistem lingkungan, mulai dari yang mikro hingga makro, yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Perkembangan anak dimulai dari lingkungan mikrosistem, yakni lingkungan yang menjadi tempat hidup anak seperti keluarga, kawan sebaya, dan sekolahnya. Lingkungan ini menjadi dasar seorang anak dapat menjalin relasi yang baik ataupun buruk di lingkungan selanjutnya, yaitu lingkungan mesosistem. Lingkungan mesosistem terdiri dari hubungan antar mikrosistem, seperti pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Jika dalam keluarga seorang anak selalu menerima dukungan mental, seperti disayang, dipuji, atau ditanggapi setiap opini dan kelakuannya, maka kemungkinan besar anak tersebut menjadi anak yang penuh perhatian pada teman sebayanya. Selanjutnya adalah lingkungan ekosistem. Dalam lingkungan ini, anak tidak berperan aktif dalam konteks individu, melainkan lebih menjadi peran ketiga dari hubungan antar lingkungan sosial. Contohnya, seorang ibu mendapat promosi kerja yang membuat perhatiannya terhadap anak menjadi kurang optimal, maka hal tersebut dapat merubah pola interaksinya kepada anak. Dan selanjutnya adalah makrosistem, yaitu sistem lingkungan yang merupakan budaya tempat individu hidup, yakni merujuk pada pola-pola perilaku, keyakinan, dan semua produk yang tercipta dari kelompok manusia yang diwariskan secara turun-menurun. Dan yang terakhir adalah kronosistem, yaitu terdiri dari pola peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi dari rangkaian kehidupan. Salah satunya perceraian.